Kita lanjutkan tadi fungsi, contohnya fungsi penawarannya akan suatu barang ditunjukkan seperti ini, QS sama dengan negatif 200 tambah 7P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat P sama dengan 10. Setelah kita cari tadi dapatnya NS-nya 2,8. Artinya apa? Karena 2,8 kan lebih besar dari 1. Ini artinya elastis. Maka jika harga barangnya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Makanya tadi di atas ini fungsinya searah. Kalau fungsi permintaan tadi berlawanan arah, kalau fungsi penawaran tadi searah. Jadi kalau harga barangnya naik, maka penawarannya juga naik. Gitu. Misalnya ada penjual harga barangnya, misalkan beras misalnya atau baju misalnya, ini naik ini karena COVID semuanya naik, harga barang naik. Pasti pembeli akan menawar, tawarannya juga naik gitu ya, enggak ini seperti itu. Makanya searah. Kemudian jika harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Jadi seperti itu. Yang ketiga ini ada juga elastisitas produksi. Nah, apa maksud elastisitas produksi? Ini menunjukkan besarnya perubahan jumlah output yang dihasilkan karena adanya perubahan jumlah input. Itu kalau produksi. Atau juga disebut elastisitas produksi itu merupakan rasio atau perbandingan antara persentase perubahan jumlah output terhadap persentase jumlah inputnya, atau ditulis dengan bentuk umumnya PR sama dengan Fx. Maka elastisitas produksinya NP sama dengan PR aksen dikali X per PR. Nah, produksi suatu barang dikatakan elastis kalau NP-nya ini lebih besar dari 1. Artinya apa? Jumlah input itu akan berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah output-nya juga berubah secara searah. Kalau misalnya naik, berarti nanti output-nya naik, input-nya juga naik dengan persentase yang lebih besar. Jadi kalau ininya lebih besar dari 1, ini persentasenya lebih besar. Kalau produksi suatu barang dikatakan uniter, elastis uniter itu NP-nya sama dengan 1. Artinya apa? Jumlah input berubah sebesar persentase tertentu, maka output-nya juga berubah secara searah dengan persentase yang sama, karena ini sama dengan 1, dengan persentase inputnya. Inelastisitas, tidak elastis kalau lebih kecil dari 1 NP-nya. Artinya apa? Jumlah input berubah sebesar persentase tertentu, maka jumlah output-nya juga akan berubah searah dengan persentase yang lebih kecil dari persentase input-nya. Contoh kasus, fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PR sama dengan 6X kuadrat dikurang 3X. Tentukan elastisitas produksi pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit. Berarti P-nya 3 nanti. Maka kita jawab, ini bentuk persamaannya, fungsi produksinya. Berarti 6X pangkat 3. Ini kita turunkan menjadi 12X. Ini kita turunkan menjadi 3X kurang pangkat 2. Kemudian fungsi produksinya bagaimana? P aksen X, PR aksen dibagi X per PR. Maka masukkan nilai fungsi tersebut 12X dikurang 3X kuadrat. Ini 12 ya, P aksennya 12. Maka ini 12X dikali, ini X per 6, X kuadrat pangkat 3. Menghasilkan persamaan 12X kuadrat dikurang 3X pangkat 3 dibagi dengan 6X kuadrat dikurang 3X X pangkat 3. Ini akan menghasilkan X itu akan sama dengan 3, maka NP-nya akan sama dengan 1. Jadi ini nggak usah saya, ini bagi-bagi lagi seperti ini. Jadi langsung aja. Maka kalau NP-nya 1, ini sama dengan uniter, karena sama dengan, artinya apa kalau NP-nya 1? Kalau dibahasakan, ini artinya jumlah input akan naik 1% kalau jumlah output-nya akan bertambah. Maka jika jumlah input naik, maka jumlah output-nya akan bertambah sebanyak 1%. Artinya sama 1%. Kalau nanti lebih besar, berarti ininya NP-nya lebih besar. Jadi ini naiknya 1%, berarti output-nya lebih besar dari 1%.
artinya sama-sama naik. Kalau turun nanti sama-sama turun seperti itu. Jika jumlah inputnya turun 1%, maka outputnya juga akan berkurang 1%. Itu untuk produksi. Contoh latihan 1. Kita banyakin contoh latihannya. Diketahui biaya total atau cost ini sama dengan fungsi QD. Sama dengan, ini terserah ya, simbol-simbol mau QD kayak kamu simbol mau Q, mau F, mau U, yang penting kamu tahu maksudnya. Q pangkat 3 dikurang 3 Q kuadrat ditambah 4 Q ditambah 4 ini persamaan 1. Ini total cost-nya. Biaya marginalnya atau marginal cost itu C aksen, artinya ini kita turunkan. Berarti di sini 3 Q kuadrat, ini dikali jadi kurang 6, Q ditambah 4, ini persamaan 2. Tentukan besarnya marginal cost minimum dan biaya totalnya. Nah, syarat minimum tadi kalau MC aksennya ini atau C aksennya itu akan sama dengan 0. C aksen mana? Ini kita turunkan lagi. Turunan ini berapa? Ini kali ini jadi 6. Ini tetap 6. Jadi 6 Q dikurang 6 akan sama dengan 0, maka Q akan sama dengan 1. Jadi 6Q sama dengan 6, ini sama-sama dibagi 1. Nah, karena Q-nya 1, ini MC minimum pada tingkat produksi Q sama dengan 1. Masukkan 1 ini, nilai 1 ke MC-nya. MC-nya itu persamaan mana? Persamaan yang ini. Berarti 3 kali 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 ditambah 4 itu akan menghasilkan 1. Kalau Q-nya 1 dimasukkan ke persamaan 1, dipersamaan ke total cost-nya, maka menghasilkan 6. Jadi ini 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 4. Ini menghasilkan 6. Maka marginal cost-nya minimum sama dengan 1 dan biaya totalnya sama dengan 6. Ini untuk latihan soal nomor 1. Berikutnya latihan nomor 2. Diketahui fungsi permintaan. Ingat kalau permintaan nanti ininya berlawanan arah ya, kalau maksimum minimumnya, tapi tetap aja ininya caranya sama, turunan menggunakan fungsi diferensial. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 16 kurang 2Q. Tentukan fungsi permintaan total dan penerimaan marginal. Kemudian besarnya penerimaan total maksimum dan permintaannya. Maka kita jawab. Rumusnya kalau fungsi penerimaan total itu R sama dengan Q dikali P. Maka Q-nya dikali P. P-nya mana? P-nya ini udah ada persamaannya di sini. Diketahui ini. Di sini P-nya. Kita masukkan Q kali 16 dikurang 2Q. Ini akan sama dengan 16Q dikurang 2Q kuadrat. Ini persamaan 2. Nah, penerimaan akan marginal kalau R aksennya, turunan X aksennya sama dengan 0. Maka kita turunkan ini. Ini turun pangkatnya nggak ada, jadi 16. Ini turun 2 kali 2 jadi 4Q. Nah, ini syaratnya. Kalau maksimum, kalau sama dengan 0, maka 16 dikurang 4Q sama dengan 0, ini menghasilkan 4. Jadi 16 sama dengan 4Q. Maka Q sama dengan 16 bagi 4 kan, sama dengan 4 ya. Kemudian kalau Q-nya sama dengan 4, kita masukkan ke persamaan kedua ini, fungsi penerimaan totalnya, maka fungsi penerimaan totalnya adalah 32. Kemudian Q ini udah kita peroleh sama dengan 4. Fungsi permintaannya berapa? 8. Masukkan ke persamaan. 4 ini masukkan ke persamaannya. 4 kali 16 dikali 4 dikurang 2 kali 4. Ini akan sama dengan 8. Kalau R masukkan ke persamaan R yang ini. Fungsi penerimaan total. R maksimum dengan 32 dan dengan permintaannya adalah 8. Ini dia jawabannya. Berikutnya nomor 3. Diketahui utilitas atau U sama dengan FQ sama dengan 90Q dikurang 5Q kuadrat. Itu persamaan 1.
Utilitas marginal atau MU itu sama disimbolkan dengan U aksen. Itu akan sama dengan turunannya dari U tadi. 90 dikurang 100, 90-nya dari sini, 10-nya bukan 100 ya 10, ini dari 5 kali 2. Tentukan besarnya U maksimum. Syarat maksimum itu tadi kalau turunannya itu sama dengan 0. Tinggal masukkan aja turunannya pertama, 90 dikurang 10 Ki sama dengan 0, 90 sama dengan 10 Ki, ini bagi Ki-nya sama dengan 9. Nah, kita masukkan Ki sudah tahu ini sama dengan 9, masukkan ke persamaan U. Persamaan U itu yang ini. Maka menghasilkan 405. Berarti di sini titik maksimumnya. Seperti itu. Ada juga latihan soal nomor 4. Wah, diperkaya oleh soal latihan-latihan ini. Diketahui produksi total P, produksi ya dari P produk. Fungsinya Fx sama dengan 9x kuadrat dikurang 3x. Ini persamaan 1. Produk marginal atau MP, ini P aksen, ini sama dengan 18X kurang 3X kuadrat. 18 itu dari kali 9 kali 2, 3X kuadrat ini dari turunannya. Ini persamaan 2. Tentukan besarnya P maksimum dan MP minimum. P maksimum syaratnya P aksennya sama dengan 0. P aksen mana? Yang ini, persamaan kedua. 18X kurang 3X kuadrat. Ini kita cari faktor perkaliannya, berarti 3X kali 6 dikurang X sama dengan 0. Ini maka menghasilkan X1-nya nanti sama dengan 0 dan X2-nya 6. X1-nya 0, kita masukkan ke fungsi 1, persamaan 1 di P. Berarti 9 dikali 0 kuadrat dikurang 0 pangkat 3. Ini akan menghasilkan sama dengan 0. Kemudian X2, yang satu lagi 6, X2-nya sama dengan 6, maka kita masukkan ke fungsi P-nya. Ini menghasilkan 108. Masukkan ke fungsi ini. Berarti 9 dikali 6 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 3. Ini akan menghasilkan 108. Ini fungsi P maksimum di 108. Kemudian syaratnya marginal produksinya itu maksimum kalau MP aksennya itu 0, maka cari MP aksen itu sama dengan P aksen di sini. 18 kurang, diturunkan ini, 18 dikurang ini 3 kali 2, maka 6. 18 kurang 6X sama dengan 0, 18 sama dengan 6X, ini akan menghasilkan X-nya akan 3. Kalau X-nya 3, maka kita masukkan ke fungsi persamaan P aksennya. Ini MP-nya menjadi 27, maka marginal produknya akan sama dengan maksimum kalau X di 3, marginalnya maksimum di 27. Itu. Contoh nomor 5, diperkaya akan contoh biar tambah paham. Latihan soal, diketahui permintaan total atau R, permintaan sama dengan RQ, sama dengan negatif 20 Ki kuadrat ditambah 1000 Ki. Total biaya ya atau cost Ki, ini ya, fungsi Ki sama dengan Ki pangkat 3 dikurang 59 Ki kuadrat ditambah 1315 Ki ditambah 2000. Tentukan besarnya keuntungan atau P, disimbolkan dengan P keuntungan. Nah, kalau keuntungan itu kan biasa keuntungan itu penerimaan dikurang dengan total biaya total atau R dikurang C. Ini penerimaan total penerimaan dikurang total biaya, itu disebut untung. Gitu ya. Kemudian masukkan R-nya mana? R-nya yang ini, persamaan ini, negatif 2 Ki kuadrat tambah 1000 Ki dikurang C. C-nya yang mana? Yang ini, masukkan Ki pangkat 3 dikurang 59 Ki kuadrat tambah 1315 Ki tambah 2000. Maka akan sama dengan Ki pangkat 3 ditambah 57 Ki dikurang 315 Ki dikurang 2000. Ini persamaan satunya. Atau keuntungan. Syarat keuntungan maksimum kalau P aksennya atau turunan dari ini sama dengan 0. Masukkanlah turunannya. Turunan dari ini turun ke bawah menjadi 3 Ki negatif 3 Ki kuadrat ditambah 57 kali 2 itu 114 Ki dikurang ini 15.
itu sama dengan 0. Cari faktor perkaliannya. Negatif 3Q ditambah 105 dikali Q dikurang 3 sama dengan 0. Menghasilkan Q1 akan menjadi 35 dan Q2 3. Kita masukkan Q1-nya itu 35, maka masukkan ke persamaan Pi-nya. Maka di persamaan Pi itu yang ini, kita dapatlah hasilnya 13.925. Masukkan. Contohnya persamaan ininya jadi ini ya, negatif Q-nya 35 Q pangkat 3 ditambah 57 Q kali 35 pangkat 2 dikurang ini 315 kali 35 dikurang 2000. Ini menghasilkan 13.925. Kalau Q-nya sama dengan 3, maka Pi-nya itu akan menghasilkan negatif 2.459. Mana yang lebih maksimum? 13.000 apa 12.000? Maka nilai 13.000 inilah yang maksimum keuntungannya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai sini bisa paham? Penerapan diferensial? Latihan soal. Coba ditulis, cari nih jawabannya mana. Jika diketahui fungsi total cost sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30Q kuadrat ditambah 400Q tambah 500, berapa nilai Q agar MC-nya maksimum. Marginal cost, ini total cost-nya sekian, marginal cost-nya berapa? Ingat syarat minimumnya kalau turunannya nanti, turunan keduanya berapa? Sama dengan 0. Masukkan nanti. Coba ada yang bisa menjawab? Berapa sama dengan? Ayo, ini berapa ini yang ikut? Ini fungsi pertamanya. Turunan dari TC adalah margin ini menjadi 3 Q pangkat 2 dikurang 60 Q. Ini baru turunan atau TC aksennya. Kemudian MC-nya, ini MC ya. Kemudian MC aksennya itu akan sama dengan ini 6 Q dikurang 60. Maka ini akan sama dengan 0. Syarat minimum MC aksen sama dengan 0. Maka masukkanlah ke persamaan ini. 6Q kurang 60 sama dengan 0. 6 ya. Maka 6Q sama dengan 60. Q sama dengan berapa? 60 bagi 6 hasilnya 10. Untuk soal yang berikutnya, jadi nilai tugas aja, silahkan di screenshot, nanti dicari. Kalau dijajeli sama saya aja, kalian gampang aja, nggak mikir nanti. Ya. Jadi mulai dari nomor 1 nanti ininya ya, screenshot silakan. Yang nomor 2 sekarang. Ini nomor 1 saya persilakan screenshot. Jadi tugasnya nanti dikerjakan. Sudah screenshot nomor 1? Berikutnya nomor 2. Sudah? Yang nomor 2? Berikutnya nomor 3. Semua gampang kok soalnya. Nomor 4. Ini nomor 5. Jadi dicari, seperti biasa tugasnya ditulis di tangan, di kertas, dipoto, upload nanti di soal tugas. Nanti saya buat treat soal tugas, walaupun nanti filenya hanya tugas pertemuan 6. Padahal di sini pertemuan 12, nanti kamu kerjakan tugas yang ini, oke? Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Mengenai diferensial ini? Saya stop.